Ya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian dasar seni dan fungsi seni, seni dan kebudayaan, dan estetika dan seni. Sebelumnya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita masih baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja materi yang pertama, pengertian dasar seni. Dalam bahasa Sanskerta, kata seni disebut sebagai klipa atau sebagai kata sifat. Klipa berarti berwarna, dan kata jadinya suklipa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan keindahan. Sebagai kata benda, klipa berarti pewarnaan. Arti ini kemudian berkembang menjadi segala macam kekriaan yang artistik. Seni adalah segala bentuk yang memiliki nilai keindahan. Hal ini merupakan pengertian masyarakat yang pada umumnya pengertian ini merupakan pengertian masyarakat pada umumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seni diartikan sebagai keahlian membuat karya yang bermutu, dapat dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan sebagainya. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seni diartikan sebagai keahlian. Dan yang kedua, fungsi seni. Fungsi seni yang pertama sebagai sarana kesenangan dan hiburan, artinya itu melalui karya seni, orang dapat menyalurkan energinya yang berlebih untuk memberikan ketenangan pribadi atau kesenangan pribadi. Dan yang kedua, sarana pernyataan jati diri. Di sini berarti melalui karya seni memungkinkan seseorang menyatakan kepribadiannya secara leluasa. Dan yang ketiga, sarana interaktif. Di sini sarana interaktif berarti seorang seniman dapat menyalurkan karyanya untuk merangsang kepekaan pengertian masyarakat, sehingga menimbulkan tanggapan emosional yang dapat memberikan rasa kebersamaan yang mengikat dan di antara penikmatnya. Menimbulkan rasa kebersamaan yang mengikat antara penikmatnya. Dan yang keempat, sarana terapi atau penyembuhan. Di sini berarti fungsi seni ini dapat memberikan kesenangan, kenikmatan, dan relaksasi bagi penikmatnya. Dan yang keempat, sarana pendidikan. Di sini sarana pendidikan berfungsi sebagai seni dianjurkan dan digunakan dalam dunia pendidikan sebagai sarana untuk pengembangan individu. Maksudnya di sini seni itu di dalam dunia pendidikan, seni dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan individu. Dan yang keempat, sarana pemulihan ketertiban. Sarana pemulihan ketertiban di sini berarti ungkapan keindahan yang mampu merangsang tanggapan emosional masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis. Di sini berarti kemampuan seniman mengungkapkan dan menyatakan perasaan dan pemikiran mereka serta secara terselubung. Di sini seniman mengungkapkan dan menyatakan perasaannya dan pemikirannya mereka secara terselubung. Dan yang selanjutnya kita ke materi kebudayaan. Di sini materi kebudayaan adalah sebuah konsep. Definisinya sangat beragam. Pada abad ke-19, istilah kebudayaan umumnya digunakan untuk seni rupa, sastra, filsafat, ilmu alam, dan musik. Penggunaan yang menunjukkan semakin besarnya kesadaran bahwa seni dan ilmu pengetahuan dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Kita materi selanjutnya, kebudayaan dan kesenian. Di sini kebudayaan dan kesenian, adapun seni atau kesenian, hal ini dipandang sebagai unsur kebudayaan atau subsistem dari kebudayaan. Dan di sini ada manusia, kesenian, dan kebudayaan. Ketika manusia dilahirkan di muka bumi, manusia dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan manusia ketika dilahirkan tampak dari keharusannya untuk belajar dan beradaptasi terhadap alam dan lingkungan di sekitarnya. Dan yang selanjutnya, pengertian estetika. Pengertian estetika di sini, estetika sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti yaitu aesthetika.
yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Dengan kata lain, estetika adalah penyerapan indera atau sense of pengertian keindahan. Persoalan utama yang digumuli oleh para filsuf tersebut ialah pertanyaan tentang apakah keindahan itu? Menurut asal katanya, keindahan dalam bahasa Inggris beautiful dan dalam bahasa Prancis beau, sedangkan Itali dan Spanyol adalah bello yang berasal dari kata Latin bellum. Dan di sini ada keindahan dalam arti yang luas. Keindahan dalam arti yang luas mempunyai arti merupakan pengertian semula dari bahasa Yunani yang di dalamnya tercakup pula ide tentang kebaikan. Keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada sesuatu hal. Jadi keindahan dalam arti yang luas itu merupakan pengertian dari bahasa Yunani yang di dalamnya itu mencakup arti tentang kebaikan keindahan. Pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tentang yang terdapat pada sesuatu hal. Dan yang terakhir, di sini ada beberapa pandangan dalam estetika. Yang pertama, estetika klasik, estetika abad pertengahan, estetika modern, estetika pramodern, estetika timur, dan estetika pramodern. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Yang kedua di sini yaitu pendidikan seni di sekolah dasar. Yang pertama, konsep dasar pendidikan seni. Di sini konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya itu dibagi dua dalam kategori, yaitu yang pertama seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni. Nah, di sini konsep pendidikan melalui seni. Konsep ini dipopulerkan oleh Herbert Reed dalam bukunya Education Through Art. Dalam konsep ini, seni dipandang sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan seni itu sendiri. Pembelajaran seni menggunakan pendekatan ini lebih menekankan pada proses daripada hasil. Seni ini digunakan dalam pembelajaran di sekolah untuk mendorong perkembangan peserta didiknya secara optimal, menciptakan keseimbangan rasional dan emosional. Tujuan dasar pendidikan seni. Yang pertama, pemenuhan diri. Anak-anak akan menikmati manipulasi dan rekayasa berbagai material seni dan dengan bimbingan mereka dapat memproduksi karya yang memiliki kekuatan serta kejujuran ekspresi. Dan yang kedua, memahami warisan artistik. Di sini berarti pendidikan seni bertujuan membangun kesadaran dan pemahaman anak terhadap warisan artistik sebagai bagian yang signifikan dari warisan budaya secara keseluruhan. Dan yang ketiga, memahami peran seni dalam masyarakat. Di sini berarti melalui pendidikan seni, anak-anak diajak untuk memahami peran seni dalam masyarakat. Seperti yang kita lihat, masyarakat atau kebudayaan sebagian diidentifikasi melalui berbagai bentuk kesenian yang dikreasikannya. Dan yang ketiga, sifat dan karakteristik pendidikan seni di sekolah dasar. Di sini ada dua. Yang pertama, pendidikan seni sebagai cara berpikir dan belajar. Di sini berarti pendidikan seni di sekolah menyediakan peluang bagi para siswa untuk mengidentifikasi, menilai dan memperluas kemampuan akademis, kemampuan sosial dan pribadinya dengan menawarkan berbagai jalan dalam belajar. Dan yang kedua, pendidikan seni untuk pembelajaran seumur hidup. Di sini pembelajar seumur hidup yang dibentuk melalui pendidikan seni memiliki karakteristik. Yang pertama, berpengetahuan dan pemahaman yang mendalam, pemikir yang kompleks, kreator yang responsif, penyidik yang aktif, komunikator yang efektif, partisipan dalam dunia yang saling ketergantungan secara belajar yang mandiri dan reflektif. Pelajaran seni lintas kurikulum.
Di sini yang ada dua. Yang pertama literasi. Literasi berarti adalah suatu praktek sosial yang menggunakan bahasa untuk berpikir dan membuat arti dalam kebudayaan. Dan yang kedua, kemampuan dalam angka. Di sini kemampuan dalam angka berarti meliputi praktek dan kecenderungan yang secara akurat, efisien, dan wajar yang menghadapi tuntutan situasi sehari-hari yang menyertakan nomor, jumlah, ruang, dan